Halo, apa kabar Anda para cucu Zeus, lingkungan Inces dan juga peternak naga MJ yang selalu rungkat dan rungkat tapi nggak pernah mau insaf. Asa jeding lamun sehari nggak ngeguer dan asa can omeh modal lamun sehari nggak nyepin. Wahai umat kerajaan sensasional, ingatlah judi hanya akan membawamu ke gerbang kehancuran dan kemenangan yang sesungguhnya adalah berhenti, katanya. Dan menurut riset dari teman-teman tongkrongan saya yang mereka kecanduan judi online, semenjak mereka rajin membaca artikel tentang bahaya kecanduan judi, apalagi judi online, mereka semuanya sekarang telah berhenti membaca artikel tersebut. Seperti alur film yang satu ini berkisah tentang bagaimana seseorang yang berjuang keras untuk keluar dari kecanduan yang namanya berjudi dan ingin berjuang menuju keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Bagaimana kisah perjuangannya? Kita simak saja alur ceritanya. Cerita akan berfokus kepada seseorang sosok pengangguran manusia tebade gawe yang kita sebut saja si Ujang. Si Ujang ini sangat kecanduan yang namanya berjudi, di mana setiap hari dia menghabiskan waktunya hanya untuk berjudi, nyelot, sintir, domino, koprok, QQ, dan lain-lain dan sebagainya. Di mana seperti kita tahu, judi pasti akan diawali dengan kemenangan-kemenangan semu, yang akhirnya rungkat lagi dan rungkat lagi, depo lagi dan depo lagi, sampai akhirnya bangkrut. Setelah bangkrut, hari-hari Ujang menjadi suram dan tak tahu arah, akibat kurang duit, kurang istirahat, kurang kasih sayang, dan kurang waras tentunya. Sampai saking bokeknya, buat makan sendiri aja, Ujang harus kasbon ke warung Mang Malik. Suatu hari, Ujang baru saja begadang, melekan, dan berjudi. Namun setibanya di rumah, Ujang dikejutkan dengan kehadiran seorang teman yang berprofesi sebagai penjahat atau perampok yang bernama Michael. Keberadaan Michael di sana adalah ingin menitipkan tas kepada Ujang karena Michael akan menjalani hukuman untuk beberapa bulan ke depan. Michael menawarkan upah 140 juta rupiah jika Ujang bisa menjaga tas yang dititipkan, dengan syarat Ujang tidak boleh sekali-kali membuka isi tas tersebut, dan upah tersebut akan diterima Ujang setelah Michael keluar dari dalam penjara dan Ujang menepati janjinya. Mendengar upah yang begitu besar, Ujang pun setuju dan berjanji akan menjaga tas itu dengan sepenuh hati, jiwa, dan raganya. Keesokan harinya, Ujang sengaja mengunjungi kakaknya yang kita sebut saja Agus. Di sana Ujang bercerita bahwa sekarang sedang merintis bisnis penitipan barang yang hasilnya cukup menjanjikan. Mendengar cerita Ujang, Agus agak sedikit khawatir, jangan-jangan Ujang terjerumus dalam bisnis penitipan barang yang tidak resmi atau ilegal. Dan si Agus hanya memberikan nasihat kepada Ujang untuk segera mendapatkan pekerjaan tetap dan berhenti bermain judi. Di suatu malam, Ujang pulang dalam keadaan mabuk. Dia meraba-raba tas Michael dan disitulah Ujang mulai penasaran dengan isi tas Michael, apa sebenarnya yang ada di dalam tas itu. Tas itu sudah diraba-raba, dimak-emak, namun Ujang masih ingat pesan Michael bahwa jangan sekali-kali membuka tas tersebut. Akhirnya Ujang pun masih setia dengan janjinya kepada Michael untuk tidak membuka tas tersebut. Dan daripada hidup penasaran, Ujang memilih pergi ke warung untuk menenangkan rasa penasarannya. Di warung, Ujang masih saja melamun memikirkan tentang isi tas Michael. Dan akhirnya Ujang pun menyerah. Dia tak sanggup menahan rasa penasarannya. Dia bergegas pulang dan langsung membuka tas Michael. Setelah pasang kuda-kuda, berdoa, ngejampe sejenak, akhirnya Ujang mulai melangsungkan aksinya membuka tas Michael. Dan alangkah terkejutnya si Ujang setelah melihat isi dari tas Michael yang ternyata tas itu berisi kepokan-kepokan uang yang begitu banyak. Sebagaimana mental seorang penjudi, setiap melihat begitu banyak kepokan uang, isi otak si Ujang adalah depo, depo, dan depo. Namun sebelum Ujang mengambil keputusan untuk memakai uang Michael untuk berjudi, Ujang berkonsultasi dengan teman sekaligus konsultannya yang kita sebut saja Mang Botak. Di hadapan Mang Botak, Ujang menceritakan tentang isi tas Michael. Dan Ujang pun minta pendapat Mang Botak bagaimana kalau uang Michael dipakai dulu untuk depo,
Kalau nanti maksuin kan bisa bayar 2 kali lipat. Uang Michael utuh, Ujang pun punya untung. Mang Botak pun terkejut dan ngacaprak ke Ujang. Tak semudah itu, Ferguson. Cobalah ubah pola pikirmu, wahai Ujang. Kamu harus memutar balikan kemungkinan. Misalnya bagaimana kalau uang itu sampai habis? Mau bayar dari mana? Ya kalau menang. Kalau kalah? Sementara selama ini Ujang cuma bisa depo, gak pernah WD. Mendengar nasihat dari Mang Botak, Ujang pun akhirnya melupakan nasihat saat itu juga. Ujang nekat membongkar semua uang Michael dan kembali berjudi. Ternyata apa yang dikatakan Mang Botak salah besar. Kali ini Ujang menang banyak. Dan untuk merayakan kemenangannya, Ujang berpesta dengan teman-temannya. Itulah tradisi konyol dalam dunia judi. Kalau menang banyak yang minta, giliran kalah ditanggung sendiri. Di tengah acara pesta, Ujang bertemu dengan seorang wanita yang gersang alias seger merangsang yang masih kenceng dan bohai bernama Neng Eva. Setelah selesai berpesta, Ujang pun mengantar Eva pulang. Di perjalanan, Eva menceritakan bahwa dia adalah jahe alias janda herang beranak 1. Mendengar hal itu, Ujang langsung terpesona dan jatuh cinta saat itu juga. Biarlah, walaupun janda, yang penting ada nyawanya. Tak puas dengan kemenangan semalam, Ujang bukannya berhenti, tapi malah ketagihan. Dan kali ini dia kembali berjudi di level yang lebih tinggi, yaitu judi di pacuan kuda. Setelah menghitung arah angin, jenis kuda, weton kuda, keturunan kuda, serta hari keberuntungan sang kuda, akhirnya Ujang bertaruh dengan kuda pilihannya. Ternyata perhitungan Ujang meleset jauh karena kuda yang dia jagokan malah mules dan kalah telak. Dan Ujang pun pulang sambil kuku lutus dan misu-misu dan dengan perasaan dendam yang membara. Karena penasaran, otak Ujang pun gelap gulita. Dia kembali mengambil uang Michael untuk berjudi. Dan semakin kalah dan semakin nafsu, dia terus menguras uang Michael sampai hampir habis. Ujang stres, liur, tepuguh rarasaan. Keesokan harinya Ujang menemui Mang Botak dan menceritakan tentang semuanya. Dan Mang Botak pun cengingisan sambil berkata, "Cek saya ge naon." Terus saya harus bilang, "Wow gitu." Namun sebagai seorang teman yang baik, setelah Mang Botak ngeledek si Ujang, dia tetap memberi solusi, di mana Mang Botak menyarankan agar Ujang bisa mengubah kebiasaannya, mulai dari bangun pagi, bekerja, dan menabung untuk membayar uang Michael sebelum Michael keluar dari penjara. Ujang kali ini benar-benar menuruti nasihat Mang Botak. Hari itu Ujang menemui Agus dan melamar kerja di sana. Sambil bercerita bahwa Ujang terjebak hutang sekitar 250 juta ke kawannya. Dan Agus pun berjanji jika memang Ujang mau insaf. Setelah beberapa bulan bekerja, Agus berjanji akan memberikan pinjaman untuk melunasi hutang si Ujang. Akhirnya Ujang pun berubah. Dia mulai bangun pagi, bekerja dan mengumpulkan uang untuk biaya hidup dan membayar uang Michael. Hidupnya mulai teratur dan sehat. Hubungannya dengan si jahe Eva juga menjadi lebih intens. Dia juga mulai rutin mengunjungi Mang Botak untuk minta nasihat. Dan hasil kerjanya dia mulai menyisihkan untuk mengganti uang Michael di tasnya. Bon di warung Mang Malik juga mulai dibayar. Ujang benar-benar menikmati perubahan hidupnya. Hidup sebagaimana mestinya dan tidak terbelenggu oleh yang namanya judi. Ujang juga selalu berkencan dengan Eva dan menceritakan hal-hal suram yang pernah dialaminya. Ujang benar-benar bahagia. Agus juga selalu memberikan dukungan penuh untuk Ujang dan meminta Ujang untuk segera memperkenalkan wanita pujaannya. Keesokan harinya Ujang pun membawa Eva ke rumah Agus karena mereka ingin saling mengobrol dengan akrab seperti keluarga sendiri. Dan Agus juga sangat mendukung hubungan Ujang dan juga Eva. Akhirnya Eva diantar pulang oleh Ujang, namun karena hari sudah malam dan takut ada bebegik atau hantu gentayangan berkeliaran, maka Ujang pun memilih menginap di rumah Eva.
dan mereka akhirnya bekerja keras bahu-membahu dalam mencapai cita-cita semalam. Dan film pun belum berakhir. Karena di saat Ujang bangun di pagi hari setelah kerja keras semalaman bersama si Eva, tiba-tiba Ujang menerima telepon dari Mikhail bahwa Mikhail mendapatkan diskon tahanan dan akan bisa bebas lebih awal dalam beberapa hari ke depan. Bagaikan disambar petir kali 500, Ujang pun ngap-dengep tak tahu apa yang harus dia lakukan karena uang Mikhail belum terkumpul semuanya. Ujang pun uring-uringan terpararuguh kepada si Agus karena Agus juga tidak mau memberikan pinjaman karena Ujang baru bekerja beberapa hari atau beberapa minggu dan belum teruji apakah Ujang ini akan benar-benar insaf atau hanya modus. Akhirnya Ujang pun pergi menemui temannya di bar untuk meminta solusi. Namun ide teman-temannya tidak ada yang benar. Padahal dulu waktu Ujang suka menang, merekalah yang paling getol mecing dan minta traktir. Namun giliran Ujang ripuh, tak seorang pun dari mereka yang bisa menolong Ujang. Di tengah kegalauan Ujang akhirnya kembali menemui Mang Botak. Ujang kembali uring-uringan karena menganggap bahwa Tuhan tidaklah adil. Dia sudah berubah, dia gak berjudi lagi, sudah bangun pagi, sudah melakukan segalanya. Namun kenapa ujian Tuhan itu kembali ada? Akhirnya Mang Botak tak tega juga melihat Ujang seperti kesurupan. Mang Botak pun memberi solusi terakhir yang sangat-sangat ekstrim, yaitu memakai kembali sisa uang Mikhail untuk berjudi. Ya, berjudi untuk terakhir kalinya. Jika Ujang menang, maka dia akan bisa keluar dari masalah. Namun jika dia kalah, Ujang harus kabur sejauh mungkin dan jangan pernah kembali lagi. Intinya ini adalah solusi antara hidup dan mati. Setelah berpikir keras, Ujang akhirnya menuruti saran Mang Botak. Dia menyewa mobil mewah dan menyewa pengawal untuk menuju tempat kasino yang lebih elit dan bukan kasino murahan yang biasa dia kunjungi. Ujang berpenampilan seolah dia adalah orang kaya. Setelah beberapa ronde bermain, akhirnya Ujang malah kalah besar. Ujang stres parah, sudah kebayang dia bakalan jadi buron Michael. Namun di saat kritis itu, tiba-tiba Ujang mendapat telepon dari anak Eva bahwa Ujang ditunggu nanti malam untuk acara makan malam bersama keluarga Eva. Mendengar kata-kata polos dari anak Eva, Ujang pun nekat. Dia tidak bisa lagi mundur. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, kagok brontok, palang belang. Ujang nekat mengeluarkan semua sisa uang di tas Michael dan kembali berjudi. Kali ini Ujang benar-benar berhasil menang sangat banyak dan sudah lebih dari cukup untuk membayar hutang ke Michael. Namun dasar Incu Zeus, walaupun sudah menang, Ujang tetap kekeh ingin melanjutkan permainan. Walaupun temannya sudah melarang, Ujang tetap ingin terus berjudi karena Ujang menganggap bahwa Dewi Fortuna sedang bersamanya. Sampai akhirnya Tuhan punya rencana lain. Di saat dilema antara lanjut atau berhenti judi, Ujang tiba-tiba kena serangan jantung yang memaksa dia harus dibawa ke rumah sakit, tentunya bersama semua uang kemenangannya. Begitu sadar, Agus sudah berada di samping Ujang. Ternyata selama Ujang tak sadarkan diri, Aguslah yang setia menemani Ujang. Dan Ujang pun minta maaf karena kemarin sudah memarahinya dan juga memohon kepada Agus agar bisa kembali bekerja ke perusahaan Agus. Dan tentu saja Agus menerima dengan sangat-sangat lapang dada. Di akhir scene terlihat Ujang bergegas memenuhi undangan Eva dan anaknya untuk makan malam.
Dan akhirnya kini Ujang sudah benar-benar terbebas dari belenggu hutang dan juga belenggu judi. Kecuali kepepet, cerita pun selesai. Oke guys, itu tadi cerita film Win It All, sebuah kisah realita yang sedang marak di masa sekarang. Namun bedanya, kalau dulu adalah judinya judi secara fisik, kalau sekarang judinya secara elektronik. Apapun judinya, solusinya adalah berhenti kawan. Semoga film ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua betapa bahayanya kecanduan judi. Judi akan menghancurkan segalanya. Inti dari kisah ini adalah menang bareng-bareng, kalah sendirian. Seperti biasa saya ucapkan salam hangat dan hormat untuk orang-orang terdekat dan orang-orang yang Anda sayangi. Saya Hendrik, hatur nuhun. Wassalam.